yang namanya akal, rasionalitas, logika, hanyalah sebuah alat yang manusia gunain untuk bertahan hidup, nggak lebih daripada itu. Sejarah peradaban manusia nggak sesimpel itu, dan dampaknya nggak main-main. Karena mungkin pondasi utama dari norma dan moralitas masyarakat kita saat ini memang ada di situ. Dan kalau kita tiba-tiba tarik tanpa penjelasan yang lebih lanjut, hancur pikiran generasi muda kita kemakan rasionalitas yang mereka tuhan-tuhankan. Kemarin sempat rame di YouTube dan Instagram tentang Ferry Irwandi yang berusaha membongkar praktek kebohongan santet dengan melakukan live streaming di kanal YouTube-nya untuk menunggu seseorang menyantet dirinya. Hal yang sama pun sempat dilakuin nih sama Zawin, tapi konteksnya beda. Waktu dia naik gunung dan lakuin semua pantangan atau hal-hal yang dilarang ketika seseorang mendaki sebuah gunung. Sebenarnya gue nggak punya masalah dengan hal itu. Apalagi dengan pribadi Ferry Irwandi atau Zawin itu sendiri, yang bisa dibilang gue gak kenal sama mereka gitu. Jadi ngapain gue buang-buang energi buat benci gak jelas. Yang jadi masalah utamanya bagi gue adalah pertanyaan, kenapa mereka ngelakuin hal itu gitu. Kenapa mereka menyerang mistisisme yang sepanjang sejarah peradaban manusia memang udah melekat pada diri masyarakat. Kalau memang jawaban mereka adalah untuk menyebarkan rasionalisme dan untuk membongkar praktek-praktek perdukunan palsu di Indonesia, mungkin ya it's okay aja gitu. Gue ya fan-fan aja dengan hal itu. Tapi kalau tujuannya adalah menghapus secara total pemikiran mistik dalam diri masyarakat, maka ya mungkin di situ letak kurang tepatnya. Makanya kali ini kita bakal bahas problem metafisika dalam masyarakat kita yang diakui ataupun tidak, kita memang butuh akan hal itu. Jadi, tolong digarisbawahi di sini. Gue nggak ada masalah sama sekali dengan pribadi mereka berdua. Gue cuma pengen ngobrol bareng sama penonton gue nih, sama kalian, buat diskusiin tentang seberapa penting bagi kita untuk nggak terburu-buru ngambil sebuah kesimpulan. Seperti yang kita tahu, yang namanya akal, rasionalitas, logika, hanyalah sebuah alat yang manusia gunain untuk bertahan hidup, nggak lebih daripada itu. Dan seperti halnya perangkat atau perkakas lain yang manusia kenal dalam hidupnya, fungsi dari sebuah alat itu bersifat spesifik pada kegunaan tertentu, sesuai dengan kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa akal dan rasionalitas disebut memiliki batasan? Jawabannya karena kepentingan dan kebutuhan manusia itu beragam. Jadi, alat atau perangkat yang digunakan pun memang seharusnya udah berbeda-beda gitu. Oleh sebab itu, akal dan rasionalitas nggak bisa dijadikan patokan utama dalam hidup manusia. Karena hidup manusia itu ya kompleks dan nggak melulu soal mengedepankan sebuah nalar. Contoh lain dari perangkat dalam kehidupan manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita adalah mistisisme, di mana di dalamnya terdapat sebuah kepercayaan yang mungkin melampaui rasionalitas dan nalar kebanyakan orang. Dengan kata lain, dalam ruang dan waktu tertentu, atau dalam lingkup lain kebutuhan manusia, yang biasanya manusia nggak sadar kalau dirinya butuh itu, maka mistisme atau metafisika bisa masuk dengan memberi sebuah jembatan atau jalan pintas yang dapat memudahkan manusia. Pembahasan ini akan jauh lebih menarik kalau kita tarik pada dimensi ontologis dari fenomena mistis dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah bisa hal mistis dikaji dalam pembahasan ontologis yang mengulas tentang hakikat dari sebuah keberadaan, sementara fenomena mistis itu objek dan keberadaannya nggak jelas? Nah, di sini sisi menariknya dimulai. Dan gua harap kita bisa sama-sama nangkep poin ini. Pertama, dasar dari fenomena mistis itu bukan hanya bergantung pada setan, hantu, makhluk halus, dan lain-lain, melainkan didasari oleh dua hal, yakni kepercayaan dan ketidaktahuan. Dari kedua hal itulah kajian filosofis bisa masuk, khususnya dalam lingkup yang membahas fungsi dan peran dari kedua hal tersebut, baik kepercayaan maupun ketidaktahuan dalam hidup manusia. Keduanya memiliki peranan masing-masing dalam hidup kita. Dan konteksnya nggak cuma tentang dunia mistis doang, tapi juga bisa berguna dalam beragam hal. Gampangnya gini deh, hal-hal mistis kan erat kaitannya sama rasa takut ya. Nah, rasa takut itu sesuatu yang memang nggak akan pernah bisa lepas dalam diri manusia. Bahkan punya peranan vital buat menjaga keseimbangan kesadaran kita atau mengatur kehidupan sosial kita sedemikian rupa. Jadi ya, kalau Ferry Irwandi atau Zawin mau menghapus mistisisme palsu yang sering merugikan orang lain, ya gue angkat tangan soal itu gitu. Tapi kalau memang mereka berdua pengen sepenuhnya menghapus rasa takut dalam diri masyarakat,
Maka sabar dulu gitu. Sejarah peradaban manusia nggak sesimpel itu, dan dampaknya nggak main-main. Karena mungkin pondasi utama dari norma dan moralitas masyarakat kita saat ini memang ada di situ. Dan kalau kita tiba-tiba tarik tanpa penjelasan yang lebih lanjut, hancur pikiran generasi muda kita kemakan rasionalitas yang mereka tuhan-tuhankan. Sekarang kita bahas hal-hal kecil dulu deh. Hal-hal remeh-temeh yang mungkin kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak larangan keluar rumah waktu maghrib, nanti diculik setan. Kemudian jangan biarin jendela kebuka, nanti makhluk halus bisa masuk gitu. Dan narasi-narasi lain yang mencerminkan sebuah ketidakrasionalan namun memiliki tujuan dan fungsinya tersendiri. Pemahaman kayak gitu termasuk santet dan larangan ketika seseorang menaiki gunung atau hal-hal berbau mistik lainnya. Mungkin secara objektif seringkali dikatakan nggak rasional, tapi dalam konteks moralitas, etika, norma dalam kehidupan masyarakat yang kompleks ini, semua pasti ada maksudnya tersendiri. Misalnya kayak santet nih, yang secara tidak langsung menyebabkan seseorang lebih menghormati orang-orang tua, atau agar seseorang bisa lebih menjaga norma-norma dalam hidupnya. Karena kalau ada orang lain yang nggak suka sama kita, nanti kita bisa kena santet lah atau apalah gitu. Atau pantangan ketika naik gunung yang di dalamnya seringkali meliputi etika terhadap alam dan etika terhadap perilaku manusia itu sendiri terhadap dirinya. Jadi, jangan fokus sama santet atau pantangannya ya, tapi fokus sama sesuatu yang melampaui hal itu, yakni kebergunaan rasa takut bagi hidup manusia, baik secara personal maupun dalam lingkup kehidupan sosial. Terus, kalau ada yang bilang, tapi bang, kenapa nggak dijelasin langsung aja gitu? Kenapa harus lewat rasa takut? Bukannya lebih baik kalau manusia itu nggak melakukan sesuatu? Itu murni karena dirinya sadar bahwa memang dia tidak seharusnya melakukan itu, bukan karena dirinya takut. Well, sayangnya hidup manusia nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena justru saat kebanyakan orang udah punya kesadaran yang cukup untuk tidak melakukan itu, maka di saat yang bersamaan, kebanyakan orang akan mencari pembenaran untuk memperbolehkan dirinya melakukan itu gitu. Disitulah salah satu sifat paling menjengkelkan dalam diri manusia. Contohnya nih, yang awalnya ditakut-takutin nggak boleh keluar malam karena hantu, justru dikasih pemahaman kalau sebenarnya nggak boleh keluar malam itu bukan karena setan, tapi karena pergaulan bebas atau banyak orang nggak bener di luar sana. Nah, anak-anak yang udah paham hal itu bakal nyari pembenaran dalam kepalanya hingga dirinya menemukan jawaban yang memperbolehkan dirinya untuk keluar malam, entah alasan teman-temannya yang baik atau alasan apapun lah pokoknya. Yang nantinya ketika anak tersebut keluar malam, maka bertemulah dirinya dengan beragam jenis pergaulan bebas dan lain-lain. Sementara kalau anak itu dari awal dibilangin jangan keluar nanti diculik setan, maka anak itu bakal tetap di rumah dan nggak nyari pembenaran apapun dari ketidaktahuannya. Ini cuma contoh kasar ya, bukan contoh konkret. Artinya dimensi kebohongan dan ketakutan yang dibangun dalam diri manusia memang faktanya memiliki fungsi terlepas apapun itu mitos yang dikembangkan. Karena terkadang pemahaman dan rasionalitas yang manusia punya itu seringkali jadi bumerang buat diri orang itu sendiri. Makanya, kebijaksanaan orang-orang zaman dahulu berusaha menambal semua itu dengan mengendalikan ketakutan dan kesadaran seseorang. Jadi, kalau pengen semua orang itu menolak hal-hal berbau mistis dengan alasan supaya kebanyakan orang itu lebih rasional dan sadar atas tindakannya sendiri, itu bisa dibilang bullshit, terlalu idealis dan utopis. Kenapa? Karena nggak semua orang itu mampu untuk dikasih tahu kayak gitu. Dan kebanyakan orang yang udah tahu pun kerap kali melakukan hal yang dirinya tahu sebenarnya itu nggak boleh dilakuin. Barusan kita udah bahas kalau manusia itu punya beberapa perangkat dalam hidupnya. Yang artinya kita nggak bisa terpaku cuma sama satu perkakas. Karena hidup kita ini ya bisa dibilang kompleks. Kita nggak bisa mendewakan rasionalitas kita. Dan kita juga nggak bisa tenggelam dalam lautan mistisisme. Karena kalau gue perhatiin, mungkin karena di negara kita ini masih banyak orang yang cenderung tenggelam pada mistisisme. Sampai-sampai nggak gunain rasionalitasnya sama sekali. Itulah yang mungkin bikin Ferry Irwandi maupun Zawin melakukan perlawanan pada praktek-praktek mistis tersebut. Tapi bukan berarti gue bilang cara yang dilakuin doi itu sepenuhnya tepat. Karena sangat disayangkan, dia nggak membahas gambaran yang lebih luas, yakni tentang ruang lingkup lain, di mana pada faktanya, manusia memang nggak selamanya bisa bergantung pada rasionalitasnya. Karena kalau seseorang udah terpaku atau tenggelam pada sebuah pola pemikiran apapun bentuknya itu, maka seringkali yang lahir adalah dualisme atau pola pikir biner yang justru jadi penyakit dalam pikiran seseorang.
Salah satu contohnya yang baru kita bahas barusan itu, di mana mistisisme sepenuhnya dianggap salah hanya karena paradigma dunia saat ini lebih cenderung mendengarkan rasionalitas dan logika, di mana sains dianggap sebagai satu-satunya penentu kebenaran, dan jenis pemikiran lain dianggap salah atau tertinggal. Padahal, kayak yang udah kita bahas sebelumnya, hidup manusia itu ya nggak sesederhana itu. Yang bagi gue cukup aneh, sebenarnya Ferry Irwandi itu sempat buat pembahasan tentang bahaya pola pikir biner atau bahaya pola pikir hitam dan putih, yang biasanya bikin seseorang pikirannya jadi kaku dan gak kritis gitu. Tapi, entah kenapa dengan penjelasannya setengah-setengah yang dia bawain kayak kemarin-kemarin itu justru bikin kebanyakan orang punya pola pikir hitam dan putih. Di mana orang-orang bakal mikir kalau yang paling bener itu ya rasionalitas, dan pola pikir mistik itu seharusnya dibuang jauh-jauh. Kalau kita perhatiin, peradaban barat dengan corak berpikir rasionalismenya justru mengalami keruntuhan sekarang-sekarang ini. Dimulai dari sangat mudahnya budaya yang nggak jelas masuk dalam kehidupan mereka, sampai jenis kehidupan sosial yang bisa dibilang kaku dan bersifat individualistik. Karena semakin rasionalisme ditarik lebih jauh, maka kebutuhan yang bakal paling penting dan dianggap rasional adalah kepentingan atas dirinya sendiri. Jadi ya wajar aja jadi lebih bersifat individual gitu. Sekarang, kalau coba kita ambil kesimpulan dari apa yang barusan kita bahas, maka bakal jauh lebih bijak kalau kita paham alur dan pola dari kehidupan manusia itu kayak gimana. Paham tentang beragam jenis kemungkinan yang bisa ditawarin sama kenyataan, supaya kita nggak terjebak pada jenis pola pikir dan karakter yang bisa dibilang kita pikir baik gitu, padahal ya belum tentu bener-bener baik. Di sini, gue tetap respect sama Zawin maupun Ferry Irwandi, karena dua-duanya merupakan pentolan konten kreator yang banyak mengedukasi masyarakat yang pastinya gak bisa dibandingin sama gua yang bukan siapa-siapa. Makanya tadi gua bilang, di sini gue cuman pengen ngobrol dan diskusi bareng teman-teman subscriber gua ataupun nonton gua. Kalau kalian punya pemikiran lain yang kalian bisa sampaikan gitu, yang ngomong aja di kolom komentar. Sekian konsultasi yang sampai jumpa.